Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat anak belajar mewarnai. Pada saat belajar mewarnai, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh anak. Di antaranya adalah yang pertama, kertas gambar suka lecek, sobek, atau terlipat. Hal ini biasanya disebabkan oleh karena pada saat aktivitas mewarnai, anak kurang kuat memegang kertas gambar. Sehingga kertas gambar bergerak-bergerak seperti ini. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi hal ini? Sahabat harus mengajarkan kepada putra dan putri untuk memegang secara kuat kertas atau buku gambar yang digunakan. Makanya biasanya saya seringkali ketika belajar aktivitas mewarnai menggunakan kertas selembar HVS seperti ini. Mengapa? Karena dengan kertas selembar seperti ini, anak belajar benar-benar untuk mengontrol kertas gambar atau kertas HVS ini agar tidak bergerak. Nah, caranya bagaimana untuk supaya tidak bergerak? Pertama, jika objek yang digambar kecil seperti ini, anak bisa menggunakan jari yang tidak digunakan untuk memegang pensil warna atau krayon sebagai penahan. Dalam hal ini, karena saya menggunakan tangan kanan untuk mewarnai, saya gunakan tangan kiri saya untuk menahan kertas. Gambar yang ada atau gambar yang akan diwarnai diletakkan di antara ibu jari dan keempat jari lainnya. Jadi posisinya seperti ini, sahabat. Oke, sehingga dengan posisi seperti ini, kertas tidak akan bergerak pada saat kita mewarnai. Ya, jadi seperti ini anak akan paham bahwa gambar tidak terganggu akibat dari kertas yang bergerak, sehingga gambar akan terlihat lebih rapi dan kertas tidak akan lecek. Oke, kesalahan kedua yang sering kali terjadi pada anak pada saat aktivitas mewarnai adalah tekanan pada saat menggambar atau mewarnai terlihat kurang kuat. Ya, hal ini bisa disebabkan oleh karena memang kekuatan anak tangannya terlalu lemah atau karena jenis dari pensil warna atau krayon yang digunakannya kurang bagus. Dalam hal ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memberikan latihan untuk penguatan otot jari anak jika memang mewarnai terlihat melemah karena kekuatan tangannya yang lemah. Salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah dengan latihan menghapus arsiran dari pensil yang sudah kita buat di bentuk kotak ini. Jika sahabat sudah melihat video saya sebelumnya tentang bagaimana mewarnai dengan media penghapus, sahabat akan paham bahwa di arsiran yang tebal akan membutuhkan tenaga yang lebih kuat lagi untuk kita menghapus agar arsiran tersebut hilang. Jadi anak di sini akan benar-benar belajar bagaimana ia harus memberikan tekanan yang cukup kuat kepada penghapus sambil menggerakkan ke kiri dan ke kanan penghapus tersebut. Jadi aktivitasnya sama seperti ketika aktivitas mewarnai. Bisa juga anak melakukan kegiatan seperti ini. Arsirnya selain horizontal, dia melakukan arsiran vertikal. Ya, jadi tujuan untuk menghapus atau membersihkan bentuk persegi panjang ini dari arsiran pensil selesai. Ya, jadi itu aktivitas bagaimana caranya anak untuk memberikan tenaga yang cukup kuat
untuk ia mampu menekan pensil warna atau krayon yang cukup kuat pada gambar. Berikutnya, kesalahan ketiga yang sering kali terjadi pada anak pada saat aktivitas mewarnai adalah tekanan terlalu kuat. Di mana pada saat tekanan terlalu kuat, gambar atau kertas akan terlihat berceplak di belakang, atau yang sering terjadi juga adalah ketika tekanan terlalu kuat, krayon atau pensil warna patah. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengobservasi terlebih dahulu bahwa jika memang kekuatan jari anak terlalu besar, sebelum aktivitas mewarnai atau menulis dengan menggunakan pensil, kita bisa membuat aktivitas tangan terlebih dahulu sehingga tangan anak terlihat lebih capek, sehingga energi sudah terbuang, sehingga baru kita meminta anak untuk melakukan aktivitas mewarnai. Aktivitasnya apa yang harus dilakukan, sahabat? Banyak ya, salah satunya di antara lain adalah minta anak untuk meremas-remas Play-Doh misalnya. Aktivitas berikutnya lagi adalah minta anak untuk meremas bola karet atau squeezy. Itu juga bisa dilakukan untuk mereduce energi yang terlalu besar di anak. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Berikutnya, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika aktivitas mewarnai, warna keluar dari garis batas gambar. Ya, jika hal ini terjadi, kita harus observasi terlebih dahulu. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, jadi apakah karena anak tidak paham konsep dari garis batas ini sehingga ia ketika mewarnai keluar, atau dikarenakan telapak tangan atau pergelangan tangan anak pada saat aktivitas mewarnai tidak menempel di meja atau di kertas gambar. Sekarang sahabat lihat ya, ketika saya mewarnai objeknya sekalipun besar, tetapi pergelangan tangan saya tidak menempel pada kertas atau meja, terlihat pergerakan saya akan lebih memungkinkan untuk besar seperti ini. Tetapi sebaliknya, jika pergelangan tangan saya menempel, gerak tangan saya akan lebih terbatas. Jadi ini juga bisa menyebabkan anak ketika mewarnai keluar dari garis, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pastikan ketika aktivitas mewarnai telapak tangan bagian bawah seperti ini, bagian bawah sini ya sahabat, itu menempel di kertas gambar atau di meja sehingga pergerakan lebih terbatas lagi. Jadi ketika aktivitas mewarnai itu sebenarnya yang bergerak hanya pergelangan tangannya saja, tapi tidak bahunya. Jadi di sini juga bisa dilihat nanti ketika anak mewarnai tetapi yang bergerak bahunya, bisa dipastikan itu pergelangan tangannya tidak menempel. Jadi kemungkinan besar gambar akan keluar dari garis batas. Ya, jadi jika hal itu yang terjadi, sahabat bisa solusikannya dengan cara apa? Biasanya saya menggunakan alat bantu ini. Ini adalah binder file seperti ini, sahabat. Ya, sahabat bisa temui di toko-toko buku atau mungkin di rumah sahabat juga sahabat memilikinya. Yang saya perlukan adalah ini adalah bentuknya segitiga seperti ini, ya sahabat. Sehingga ketika kita meletakkan kertas gambar seperti ini, nah posisi dari pergelangan tangan anak akan terlihat nyaman untuk duduk di atas meja gambar atau meja bantuan ini yang sedikit lebih naik, sehingga akan memungkinkan
pergelangan tangan istirahat dengan cukup di kertas atau meja bantuan ini, sehingga ketika aktivitas mewarnai, anak tidak akan terlihat lagi mengangkat pergelangan tangannya, sehingga kontrol lebih terbatas. Diharapkan anak tidak akan lagi terlalu besar untuk menggerakkan pergelangan tangannya, sehingga warna akan berada di dalam garis batas ini. Sambil perlahan-lahan sahabat bisa berikan pengertian bahwa anak tidak boleh melewati garis batas dari gambar tersebut. Berikutnya, yang kelima adalah ketika mewarnai seringkali anak tidak rata, ya. Nah, ini juga bisa dilihat oleh sahabat, diobservasi terlebih dahulu. Kenapa ia tidak merata ketika mewarnai? Biasanya anak-anak dengan kecenderungan gerak yang besar selalu ingin mewarnainya cepat-cepat, jadi terburu-buru. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, sahabat bisa memberikan mereka pengertian bahwa mereka harus mewarnai penuh terlebih dahulu, ya, baru boleh beraktivitas setelahnya, ya. Tetapi ada juga anak yang memang ketika mewarnainya itu saking ia takut keluar dari garis, ia terlihat lebih hati-hati lagi, sehingga dia lebih menyisakan yang bagian pinggir-pinggirnya saja. Nah, sebenarnya hal ini juga bisa disiasati dan bisa dianalisa. Kenapa ia khawatir untuk tidak ini? Karena biasanya anak-anak yang demikian, yang bagian tepi-tepinya saja yang terlihat putih, ia tidak paham bahwa mewarnai itu bisa arahnya bisa ke arah horizontal seperti ini, maksud saya arah arsirnya ya sahabat ya, dan bisa juga vertikal seperti ini, serta bisa juga diagonal seperti ini, mengikuti dari gambar atau objek tersebut. Sebagai contoh adalah objek gambar pohon seperti ini ya sahabat. Ketika ingin mewarnai bagian yang kecil, itu bagian batang, saya tidak mungkin menggunakan arsiran ke arah sini. Karena apa? Karena bidangnya atau lebarnya sangat kecil. Jadi yang memungkinkan adalah saya menggunakan arah vertikal seperti ini. Ya, jadi arah vertikal seperti ini akan lebih aman untuk saya mewarnai sehingga tidak keluar dari garis. Oke. Jadi untuk yang gambar yang tepi-tepi ini, anak bisa melihat jika arahnya adalah yang vertikal seperti ini, anak bisa menggoresnya ke arah vertikal seperti ini. Tetapi untuk yang tepian seperti ini, anak bisa menggoresnya ke arah horizontal seperti ini. Nah, jadi terkadang kita bisa memberitahukan kepada anak bahwa mereka harus mewarnai, melihat dari arah bidang yang akan ia warnai. Baik sahabat, itulah beberapa tips sederhana yang biasa saya lakukan kepada murid-murid saya, baik yang di sekolah maupun yang di klinik. Semoga cara sederhana ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk sahabat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.